Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Toko kelontong di kota Makassar diserang kawanan begal yang membawa senjata tajam. Seorang balita di Bantaeng dianiaya hingga menangis kesakitan. Imbas musim hujan, sejumlah balita di Pindrang terserang demam berdarah dangu atau DBD. Informasi pertama, toko kelontong di kota Makassar diserang kawanan begal yang membawa senjata tajam. Pelaku menyerang pemilik warungnya dan merusak lemari kaca, kemudian merampas beberapa bungkus kemasan kacang telur. 5 begal menyerang toko kelontong di Jalan Poros Kapasaraya, Kota Makassar. 4 begal berjaga di pinggir jalan membawa busur panah. Sementara 1 pelaku masuk toko membawa parang, menyerang pemilik warung dan merusak lemari kaca, kemudian merampas beberapa bungkus kemasan kacang telur. Usai beraksi, mereka melarikan diri menggunakan motor. Kronologinya Pak, pertama 2 motor, yang di belakang gonceng 3, yang depan gonceng 2. Yang depan cuma 1 orang masuk bawa parang, dan 3 orang itu Pak membentang busuknya. Yang di tengah, yang di belakangnya itu bawa parang, jadi 2 orang bawa parang, 1 bawa busuk, 2 sopirnya. Ya. Emang toko ini dalam keadaan terbuka pada saat itu Pak? Keadaan terbuka Pak. Oh 24 jam kita di sini? Ya. Pak, apa yang diambil itu Pak? Kacang telur Pak, yang kita Pak, dia sempat masuk di warung atau bagaimana? sempat Pak masuk, cuma sudah itu dia pecahkan kaca. Oh ada yang pecah? Parah ya. Ada yang dirusak Pak? Ada Pak. Oh dia sempat mau masuk Pak? Ya sempat mau masuk Pak, pas dia lihat saya Pak pegang parang, dia langsung memukul, langsung pergi. Busurnya dia lepas tidak? Tidak Pak, cuma di atas motor. Tapi tidak ada yang terluka ini Pak? Tidak ada Pak. Barang yang hilang hanya kaca telur saja. Kaca telur, makanan ya? Ya makanan Pak. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan. Pemilik toko sudah melaporkan aksi ini kepada polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Kawanan geng motor di kota Makassar digerebek polisi saat pesta minuman keras. Saat penggerebekan, polisi turut menyita ganja. 9 pemuda yang terjaring mengakui mengkonsumsi ganja tersebut. Polisi semakin gencar patroli di kota Makassar guna mencegah tawuran dan teror oleh geng motor yang menggunakan senjata tajam. Saat melintasi Jalan Batuaraya, Kecamatan Manggala, petugas menggerebek belasan pemuda asik pesta minuman keras atau miras tradisional Balo. Petugas juga menyita ganja yang dibuang salah satu pemuda saat pemeriksaan. Satu persatu pemuda diperiksa, hasilnya 9 orang mengakui menggunakan ganja. Kawanan geng motor yang terjaring ini dibawa ke Polrestabes Makassar. Ketika personil gabungan Polrestabes Makassar melaksanakan patroli di kota Makassar, di mana di salah satu jalan itu di Jalan Batuaraya, tim patroli tersebut mendapatkan beberapa orang sedang diduga minum minuman keras, sehingga polisi personil gabungan tersebut menggeledah ya anak-anak yang sedang pesta miras, dan ternyata ada benda yang dicurigai sebagai narkotika sehingga diamankan. Untuk selanjutnya seperti apa, Dan? Ya, selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk selanjutnya seperti apa ini, Dan? Untuk antisipasi apakah termasuk antisipasi geng motor, tawuran dan sebagainya, Dan? Ya, ini sudah tugas pokok kepolisian dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Makassar. Kita meningkatkan kegiatan rutin ditingkatkan, menciptakan situasi yang aman tersebut dengan senantiasa melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dinilai rawan dan sesuai dengan jam-jam rawan. Apalagi ini akhir tahun, kita sebagai mana kita ketahui biasanya di akhir tahun itu peningkatan situasi atau volume kegiatan masyarakat semakin meningkat. 9 pemuda yang mengkonsumsi ganja diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih intensif. Sedangkan beberapa pemuda lainnya dipulangkan ke orang tua usai pembinaan serta menandatangani surat keterangan tidak mengulangi perbuatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar.
Polisi telah memeriksa sejumlah saksi hilangnya beras bulog di gudang Lampa, Kabupaten Pinrang. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Kantor Bulog Cabang Pembantu Pinrang. Penyidik tindak pidana korupsi Polres Pinrang memeriksa Kepala Kantor Bulog Cabang Pembantu Pinrang Zius sebagai saksi hilangnya beras bulog di gudang Lampa, Kecamatan Duampanua. Zius menggantikan Putra Sikado yang dinonaktifkan usai 500 ton beras bulog hilang di gudang Lampa. Polisi telah memeriksa 11 saksi selama penyelidikan. Untuk penanganan laporan yang sehubungan dengan kasus beras yang nilainya 500 ton itu saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan pengambilan keterangan terhadap 11 orang dari pihak Bulog maupun pihak rekanan untuk mencari untuk memfaktakan adanya perbuatan pidana atau tidak. Sekarang langkah-langkah yang telah dilakukan termasuk melakukan koordinasi dengan pihak Bulog untuk menentukan kerugian dan atau nilai daripada 500 ton itu. Untuk sekarang Pak, ada berapa orang yang sudah diperiksa Pak? Tadi kita jelaskan bahwa sudah ada 11 orang yang baik dari pihak rekanan maupun pihak internal dari pihak Bulog. Jadi ada kemungkinan pihak Bulog provinsi atau pusat yang diminta keterangan juga terkait hilangnya beras ini? Kita akan lakukan koordinasi untuk mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh Bulog berkaitan dengan hilangnya beras 500 ton tersebut. 500 ton beras bulog senilai 4 miliar rupiah di gudang Lampa dinyatakan hilang secara bertahap sejak Agustus hingga September 2022. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang balita di Bantaeng dianiaya hingga menangis kesakitan. Ibu korban telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Dari video yang viral di media sosial, tampak seorang balita di Kabupaten Bantaeng dianiaya hingga menangis kesakitan. Rekaman berdurasi 2 menit itu dikecam warganet dan menjadi perhatian serius polisi. Berdasarkan penyelidikan, korban dianiaya di rumah keluarga pelaku. Saat bekerja, ibu korban kerap menitipkan anaknya ke pelaku. Ibu korban telah melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Bantaeng. Kejadian tersebut memang terjadi di wilayah Bantaeng. Untuk sementara pelaku kita sementara dalam melakukan pengejaran, dan untuk ibu daripada korban sudah membuat laporan polisi di Polres Bantaeng. Dari hasil interogasi kami kepada pihak keluarganya atau orang tuanya bahwa ini anak dititip di yang diduga pelaku ini, dan pada saat ibunya pergi, anak tersebut dianiaya pada saat itu. Cara dicubit, dicubit perutnya dan pipinya. Oh, anaknya dititip Pak ya? Korban dititip Pak? Ya, korban dititip sama pelaku untuk dijaga karena mamanya ini kadang dia kerja. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk mengungkap motif pelaku menganiaya korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng.